yang dihuni oleh para kucing. Karena ada masalah di planet tersebut, akhirnya mereka semua berencana untuk menjajah manusia di bumi. Nah, buat kalian yang mau tahu keseruan lengkapnya, pantengin terus alur cerita berikut ini, oke? So, sebelum lanjut nih, seperti biasa, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya, dan selamat menonton. Di awal cerita, ada planet kucing yang bentuknya itu kepala kucing. Planetnya itu bernama Meo. Setiap hari di planet Meo ini sering terjadi bencana meteor yang ngebuat kucing-kucing di sana menjadi cemas. Nah, akhirnya mereka semua memutuskan untuk mengungsi nih. Ceritanya yang diincar tuh adalah planet bumi. Soalnya udah dari dulu diceritakan mereka sering mengintai bumi. Dan pengintai-pengintai yang ditugaskan tidak pernah kembali tuh dari bumi. Di planet Meo itu sendiri punya seekor raja yang memimpin para kucing. Nah, lalu diperlihatkan seekor kucing yang muncul sebagai kesatria kucing berbulu biru yang namanya adalah Puding. Di sini si kucing Puding ini ditugaskan raja untuk ke bumi dan mengumpulkan para pengintai yang sudah lama berada di bumi untuk mengadakan penyerangan terhadap makhluk di bumi. Setelah itu si raja ngasih nih sebuah senjata rahasia ke si Puding. Bentuknya itu kayak liontin jimat gitu deh pokoknya. Nah, gunain jimat ini tuh biar kekuatan si Puding ini tetap bisa digunain waktu ada di bumi. Yang dimana otomatis nih, kalau jimatnya hilang, si Puding bakal nggak punya kekuatan tuh guys. Singkat cerita, si Puding langsung OTW nih ke bumi pakai pesawat tuh. Kemudian scene berpindah ke sebuah studio TV, diperlihatkan nih ada seorang pria yang lagi debut sebagai komentator bola. Tapi nih, kok jadi komentator bola ngomongnya cepet banget ya? Waduh. Orang-orang satu studio bingung nih ngelihat dia ngomongnya terlalu cepat. Akhirnya si produser minta dia buat keluar karena kesel. Cuma di sini dia minta kesempatan buat ngulangin lagi nih. Dikirain sih bener ya. Taunya dari yang tadi ngomong kecepatan malah kelambatan dong. Ketawa ngakak deh tuh satu studio. Oh iya, pria ini namanya Go Leu. Dia ini mantan pesepak bola top loh yang baru banget pensiun tahun lalu. Nah, si Leu ini setelah pensiun bikin usaha jual beli barang yang katanya berteknologi canggih. Cuma kayaknya malah barang-barang aneh deh yang dijual. Di sini juga diperkenalkan istrinya Leu yang bernama Zhou yang bekerja sebagai artis. Cuma apesnya selalu kebagian peran yang gak penting nih. Nah, terus ada Yohou, anak cowoknya Leu. Dia bercita-cita ingin jadi sutradara terkenal. Hobinya bikin video ala-ala YouTuber gitu. Cuma nih pas di post lah kok gak ada yang nonton. Nah, lalu ada Yoyo, anak ceweknya Leu. Dia mengalami masalah di kakinya sejak lahir, yang menyebabkan dia sering dibully nih di sekolahnya. Bahkan sampai gak ada yang mau temenan sama dia. Suatu hari Yoyo pergi nih ke taman sendirian. Terus dia menatap awan sambil berdoa kepada dewa, berharap dia punya teman sejati. Lalu awan berubah menjadi bentuk kucing. Nah, yang bersamaan dengan Puding yang hampir sampai di bumi. Apesnya nih, waktu dia melewati atmosfer bumi, dia lupa ngecek cuaca. Dan pesawatnya kesambar petir, lalu mengalami kerusakan. Nah, lucunya nih, dia ikut kesetrum tuh, sampai-sampai jimatnya kelepas dan terjatuh. Dia dan pesawatnya juga ikut jatuh di suatu tempat. Kemudian diperlihatkan Leu yang sedang sebal karena gagal menjadi komentator nih. Di saat kesal, tiba-tiba temannya nelpon. Dia meminta Leu untuk menjaga kucing orennya. Sebagai upahnya si Leu ini dijanjiin untuk melatih sebuah tim. Ya udah, Leu senang dan menerimanya. Malam harinya tiba, si Puding masih nyari jimatnya nih. Terus dia ngelihat ada rumah yang di bagian atapnya itu ada payung warna-warni persis yang dia lihat waktu dia jatuhin jimatnya. Nah, yang lucunya nih, Puding nyoba langsung terbang. Cuma jatuh. Ya iyalah, kan dia nggak pakai jimat, otomatis kekuatannya nggak berfungsi. Ternyata rumah yang Puding datangi itu adalah rumah temannya Leu yang tadi nitipin kucing peliharaannya yang bernama Sicily. Pada saat itu si Puding mulai ngerasain pusing tuh. Terus dia ingat perkataan si Raja Kucing kalau dia kehilangan jimatnya, dia harus nyerupain makhluk bumi yang serupa dengannya, yaitu kucing.
agar bisa bertahan hidup, kalau enggak tubuhnya si Puding bakal hancur nih. Di situ Puding ngelihat ada kucing oranye lagi ada di bagasi mobil tuh. Dia ngedekat sementara si Lewu dan temannya asik ngobrol di dalam mobil. Di sini matanya Puding jadi merah dan Sisili juga nih. Puding langsung berubah bentuk jadi kucing oranye, sementara Sisili yang asli langsung pergi aja tuh. Di situ temannya si Lewu bilang harus ngejaga kucingnya dengan baik. Kalau ada apa-apa si Lewu harus tanggung jawab nih. Lalu si Lewu keluar buat ngambil si kucing. Lewu kaget tuh ngelihat kucingnya udah gede banget. Dia panik dan langsung ngetok-ngetok mobil temennya. Tapi temennya gak ngegubris, malah langsung pergi aja. Di situ Lewu ketakutan. Dia coba balik badan dan terkejut. Si Puding berubah wujud jadi kucing oranye jumbo guys. Nah, terus si Puding dibawa pulang nih ke rumah Lewu. Istrinya Lewu langsung pingsan waktu ngeliat si Puding. Ya iyalah ngeliat kucing segede gaban. Sementara itu si Puding kaget ngeliat dirinya sendiri jadi kucing yang gendut di kaca. Si Puding ngajak berantem tuh tiba-tiba, terus ngeluarin kekuatan lasernya. Semuanya dilaser sampai gosong. Dia pun ketawa jahat, tapi nih ternyata si Puding cuma imajinasi doang. Terus si Lewu ngebujuk istrinya buat sementara ngerawat kucingnya. Dan dikenalkan nama kucingnya adalah Sisili. Yoyo pun senang merasa doanya dia terkabul. Singkat cerita nih, Sisili manggil semua sesepuh kucing yang ternyata sudah lama ada di bumi. Cuma lucunya cuma Puding doang nih yang ukurannya jumbo. Di sini Sisili protes bahwa planet Meo lagi dalam bahaya. Kok mereka di sini malah asik sendiri? Sisili lalu mengajak semuanya bergabung untuk menguasai bumi. Salah satu sesepuh bilang, tinggal di bumi sangat nyaman karena di sini manusia sangat memanjakan mereka. Sesepuh lain juga bilang, penyerbuan itu sangat melelahkan. Dengan bersikap imut seperti sekarang aja, udah cukup buat mereka hidup nyaman. Dan mereka bilang ke Puding, suruh Paduka Raja untuk ke bumi mencari tuan yang baik. Di situ Sisili nggak terima tuh karena jati diri kaum Meo bisa hilang. Dia akan membuktikan ke semuanya dia bisa menguasai bumi. Caranya dengan memecah belah keluarga. Waktu Puding di rumah sembari memegang pisau, dia berniat ingin berbuat yang enggak tuh ke keluarga Lewu. Pertama dia pergi nih ke kamarnya Lewu. Malah diserang balik dong. Dia kaget ketakutan dan sampai jatuh tuh. Ternyata istrinya Lewu lagi ngigo guys. Kemudian Sisili pindah nih ke kamarnya Yoho. Waktu selimutnya dibuka ternyata Yoho juga ngigo. Sambil memegang senjata mainan dia pun ditembak. Terus kakinya nginjek kabel listrik sampai kesetrum deh dia. Lanjut nih si Sisili ke kamar Yoyo dan udah siap-siap ngeluarin cakarnya. Tapi si Yoyo berbalik dan sadar dan menyuruh Sisili tidur. Kalau tahu dia di situ, Sisili bakal diusir sama ibunya. Karena Sisili juga kecapean bawa badannya yang segede gitu, akhirnya dia tidur dan mulai lagi besok. Keesokan harinya dia menjalankan rencana kedua. Dia diam-diam pergi ke dapur dan menaruh sebuah racun ke masakan mereka. Sisili santai tuh sembari makan permen dan ngeliatin dangdang yang berisi racun tadi. Tapi ternyata keluarganya Lewu malah mesen pizza. Zhao lalu ke belakang, rupanya ngambil masakan yang dikasih racun tadi. Ternyata nih, itu masakan daging salmon yang memang dibuat untuk Sisili. Dia pun terkejut, Zhao pun mau nyuapin Sisili langsung nolak dan kabur tuh dia. Singkat cerita, suatu malam ada pencuri dan mereka disekap tuh semuanya. Lalu Sisili datang, tapi semuanya nyuruh Sisili pergi biar nggak disekap juga. Sisili di situ ngerasa khawatir, matanya berkaca-kaca dan pergi. Lalu si pencuri menyerang mereka dan meminta uang. Lalu Sisili muncul lagi nih, ngelihat Sisili, pencuri tertarik buat bawa Sisili untuk dijual. Mereka lalu tertawa dan boom, Sisili menonjok kedua pencuri itu hingga modar. Lalu mereka pun berterima kasih sama Sisili dan Sisili merasa aneh kok malah ngerasa bahagia. Sejak itu Sisili jadi suka keluarga Lewu dan akrab. Suatu hari Lewu ngejemput Yoyo pulang. Di waktu yang bersamaan gurunya Yoyo datang yang bernama Lee. Ternyata dia ini fans banget sama Lewu. Lalu tangannya Lewu dipegang tuh. Dia kagum ngelihat tangan yang menahan bola yang udah gak kehitung jumlahnya. Lalu Ibu Lee meminta bantuan kepada Lewu untuk hari olahraga sekolah. Lewu pun langsung mengiyakan. Singkat cerita di rumah ada penagih utang. Istrinya bertanya kepada Lewu, kenapa dia bisa berhutang? Nah di sini si istrinya Lewu gak tahu nih si Lewu punya hutang 2 juta dolar. Nah si Zhao marah lah ya kepada si Lewu dan memukulnya. Kemudian si penagih hutang itu disiram tuh pakai cat.
Leo menjelaskan kepada istrinya kenapa dia bisa berhutang. Dia berhutang untuk membantu temannya sebagai penjamin pinjaman. Si Zhao marah lah ya, karena si Leo ini ditipu orang mulu. Nah lucunya Leo nggak tinggal diam tuh. Akhirnya si Leo menjinakkan istrinya dengan mencium si istrinya biar diem tuh. Di waktu yang sama Yoho mendapatkan telepon bahwa videonya dia yang menampilkan Sicily banyak yang nonton. Dan Yoho ditawarkan menjadi bintang iklan tuh. Dia memberitahu orang tuanya. Singkat cerita mereka syuting tuh. Sicily banyak banget syuting iklan sampai dia terkenal banget. Banyak juga yang minta foto saat dia syuting Keras Sakti. Nah, ketika dia lagi syuting boxing, waktu adegan Sicily berantem sama Leo, gak sengaja lampu syuting tuh jatuh. Tapi si Leo ngedorong Sicily biar dia gak kena lampunya. Alhasil kakinya si Leo jadi kena. Sicily pun terharu, Leo terluka karena menyelamatkannya. Sicily lalu mengumpulkan sesepuh kucing lagi nih. Sesepuh menebak dia gagal dan luluh terhadap hati manusia. Tapi Sicily bilang, tidak, lihat saja nanti. Hari itu Leo sedang menunggu produser iklan nih. Tiba-tiba ada yang menghampiri dia dan menawarkan peta yang katanya kalau ketiga peta itu digabungkan akan mengarahkan kepada peta harta karun emas peninggalan dinasti Ming. Nah, si pria lalu menghitung harta karun yang akan didapat yaitu sebesar 370 juta dolar. Dengar itu Leo terkejut. Lalu pria dan wanita di belakang pria tersebut berebut untuk membeli peta harta karun. Namun si pria menjawab hanya akan menjualnya kepada Leo sebesar 3 juta dolar saja. Di rumah Zhao ditelepon oleh pihak bank kalau semua tabungannya sudah ditarik oleh suaminya. Lalu Leo berjalan nih kegirangan sambil membawa uang. Sedangkan Zhao bergegas mencari di mana keberadaan Leo. Dilacak deh tuh pakai GPS. Lalu Leo datang ke tempat tadi pria yang menawarkan peta dan memberikan uangnya. Di waktu yang bersamaan, Bu Guru Lee menghampiri Leo karena tadi melihat Leo masuk ke dalam restoran tersebut. Dan mereka bertiga mengira itu istrinya Leo. Nah, Zhao datang nih nanyain uangnya ke si Leo. Dengan polosnya Leo menjawab uangnya sudah dibeli buat beli peta. Si Zhao ngomel-ngomel deh tuh ketiga orang tersebut dan bilang kalau dia istrinya Leo dan mau uangnya itu dibalikin. Nah, lucunya pria-pria tersebut bilang nih bukannya istrinya Leo yang ini ya sambil menunjuk si Bully. Lalu si Zhao kesel langsung nonjok ibu Bully deh tuh. Nah, di waktu yang bersamaan ada berita 3 wajah penjahat yang banyak melakukan penipuan. Ternyata wajah 3 pria itu adalah mereka semua. Ketiga pria itu pun langsung kabur nih. Nah, si Zhao langsung ngomel-ngomel nih. Orang uang susah malah dikasih ke penipu. Si Leo di sini malah nyium si Zhao lagi tuh. Dengan harapan ya bisa baikan lagi. Nah, di sini tuh yang bikin sedih adalah si Zhao bilang uangnya itu tuh buat operasi si Yoyo. Dan kalau nggak secepatnya dilakukan operasi, kakinya Yoyo bakal cacat seumur hidup loh. Lalu mereka semua pergi. Nah, di sini si Sicily pun juga ikut sedih nih. Dan akhirnya dia tahu kenapa keluarganya Leo ini sangat terobsesi sama uang. Nah, pada malam harinya si Leo merenung. Kelainan tulang kakinya Yoyo ini membutuhkan operasi yang tepat. Nah, biayanya ini mahal banget, yaitu 5 juta dolar dong. Si Leo hanya bisa menyesali kejadian tersebut. Besoknya di sekolah ada pengumuman olahraga lari satu keluarga. Kemudian lalu Yoyo pulang mencari ayahnya, tapi nggak ada di rumah. Adanya cuma Sicily dan si Yoyo memeluknya. Si Yoyo di sini curhat kalau dia ingin keluarganya ikut lomba lari. Dan ternyata si Leo nggak kelihatan di rumah karena sedang mabok dan teler. Yoyo bilang seluruh murid mengajak keluarganya lomba. Tapi Zhao lagi marah-marah nih sama Leo, dia nggak mau ikut lomba. Akhirnya si Leo ditarik tuh sama Sicily dan diajak ke lapangan gitu. Si Leo bangun tuh akhirnya. Si Sicily udah siap dengan bolanya. Leo lalu nengok dan di belakangnya ada foto keluarganya. Di sini Leo pun terlihat terharu. Sicily mau menendang bola. Nah, si Leo ini udah siap-siap tuh. Dan karena memang si Leo ini mantan kiper top Hong Kong, bolanya ditepis dengan mudah sama si Leo. Sampai akhirnya dia terjatuh dan Sicily mendekat ngasih hasil gambarnya si Yoyo yang bertuliskan, "Ayah, tolong ikut lomba lari 4 kali 100 meter besok." Di rumah Sicily sedih nih karena rumahnya yang biasanya ceria jadi sepi. Dan dia berharap keluarga ini kembali seperti dulu. Lalu Sicily keluar teras dan dia melihat ada sinar-sinar di atas pohon. Yang ternyata itu adalah jimatnya yang waktu itu jatuh. Sicily pun senang tapi juga bingung mau digunain buat apa jimatnya. Sedangkan dia udah gak ada niatan lagi tuh buat menyerang bumi. Dan di sini terlihat Sicily punya ide bagus tuh.
Sampailah di hari perlombaan, semua berlomba dengan gembira, tapi Yoyo hanya terdiam melihat yang lain bersama keluarganya dan dia sendirian. Yoyo pun sedih sambil melihat jalan berharap orang tuanya datang. Nah, di sini kakaknya datang nih dan mengajak Yoyo pergi aja, tapi dia nggak mau tuh. Dia akan lari tanpa ayah dan ibu. Saat itu Leu datang, istrinya pun datang juga nih. Leo pun mengajak istrinya dan ingin bertemu Ibu Li, mau menunjukkan dia nggak ada hubungan apa-apa. Nah, namun Zhao marah ini bukan karena itu, tapi marah karena Leo sering banget ditipu. Leo menjelaskan dirinya mudah tertipu karena ingin mendapatkan uang dengan mudah, ya buat operasi si Yoyo. Akhirnya perlombaan lari dimulai nih. Mereka pun berlari tapi cuma Yoyo yang kesusahan sampai terjatuh. Keluarganya menolongnya dan Yoyo berkata kepada mereka sambil sedih, "Jangan bertengkar lagi karena uang lagi ya." Yoyo ingin keluarganya bahagia. Ibunya berjanji gak akan bertengkar lagi dengan ayahnya. Nah, di sini orang-orang pun bertepuk tangan ke Yoyo. Lalu Yoyo melihat ada Sicily dari jauh menontonnya. Mereka pun akhirnya menemui si Sicily. Di sini Sicily lalu mengajak mereka bergandengan tangan. Kemudian tiba-tiba ada suara yang ternyata adalah suaranya Sicily. Lalu Sicily bilang, "Aku itu sebenarnya dari planet Meo. Dan sekarang aku menggunakan senjata rahasia yang ngebuat aku bisa berbicara." Kemudian Sicily berkata kepada Yoyo. Berkat Yoyo, Sicily tersadar senjata terkuat manusia adalah cinta dan bilang terima kasih kepada Yoyo. Sicily juga bilang ke Leu, "Kau ayah yang baik, melindungi keluarga sesuai kemampuanmu. Tapi kau harus sedikit dewasa." Lalu Sicily berkata ke Zhao, "Kau ibu yang galak, tapi kau juga ibu yang baik. Cobalah lebih lembut." Sicily juga berkata kepada Yoho, "Kejarlah cita-citamu. Kau akan menjadi sutradara yang handal." Di sini Sicily pun pamit, mau meninggalkan bumi dan mereka akan melupakan Sicily. Nah, tapi kata Leu, nggak boleh, soalnya bisa dimarahin nanti sama temennya. Singkat cerita, lalu ada pengumuman lomba estafet yang akan segera dimulai. Yoyo bilang sama Sicily buat nunggu. Lalu semuanya bersiap untuk berlomba. Yoho lari duluan, tongkat diberikan kepada ibunya. Lalu ke Leu. Kemudian Leu lari sekenceng-kencengnya, gak kekejar tuh karena dia kan mantan atlet kali ya. Nah, sampai nih ke Yoyo. Yoyo lari dengan semangat tapi tertinggal jauh tuh. Yoyo tetap berusaha dan semua orang menyemangatinya. Dia gak akan nyerah. Nah, di sini yang lainnya udah finish. Anehnya nih, alat bantu kakinya tiba-tiba terlepas. Tiba-tiba Yoyo lari dengan lancar. Akhirnya sampai finish nih. Semua orang pun memberikan tepuk tangan. Dia melihat ke arah Sicily tapi gak ada. Ternyata Sicily sudah pergi. Dan tadi sebenarnya sebelum lari si Yoyo dikasih jimat guys. Dan Sicily pun berpesan, "Larilah dengan semangat." Sicily pun dijemput pesawat lalu dia pun pergi. Semua senang melihat Yoyo. Lalu ada pesawat datang dan mengeluarkan cahaya biru. Ternyata itu adalah cahaya untuk membuat orang lupa kenangan Sicily waktu di bumi. Kemudian sesampainya di sana, Sicily berkata kepada sang raja bahwa bumi gak cocok buat ditinggali karena mereka mempunyai senjata bernama cinta yang membuat kaum Meo menyerah dan jangan sampai ke sana. Puding pun dinyatakan gagal menjalankan misi. Wujudnya tidak akan kembali selamanya. Dia juga dihukum menggali kentang seumur hidup. Yang anehnya nih, dia malah berterima kasih dengan hukuman tersebut. Tiap dia kangen dengan bumi, dia menatap langit dan membayangkan salah satunya adalah bumi. Nah, di sini diperlihatkan Yoyo sekarang sudah sembuh total nih. Kemudian Zhao jadi model iklan, Yoho selalu berusaha jadi sutradara, dan Leu jadi guru olahraga. Akhirnya hidup mereka sekarang bahagia, tapi Sicily rindu mereka. Tiba-tiba nih ada pesawat datang yang ternyata adalah para anjing dari planet Guk-Guk. Mereka mampir ke planet Meo untuk mencari makanan. Yang ternyata setelah mereka mencari makanan, mereka akan melanjutkan perjalanan ke bumi. Dengar bumi, Sicily pun semangat. Mereka akan dikasih kentang, tapi syaratnya Sicily harus ikut ke bumi. Akhirnya mereka setuju. Nah, Sicily OTW nih ke bumi. Singkat cerita, Sicily sampai di bumi dan membunyikan lonceng rumahnya Leu. Leu pun keluar dan mereka semua pun ketakutan melihat Sicily. Dia pun merasa sedih, mereka beneran lupa karena cahaya biru waktu itu.
Dengan sedih, Sicily pun pergi. Tahu-taunya pintu dibuka dan langsung mereka pun keluar menyambut Sicily. Ternyata mereka nggak lupa guys, mereka semua dipeluk dan senang karena merindukannya kembali. Ternyata cahaya biru itu hanya menghilangkan ingatan di otak, bukan menghilangkan kenangan. Sedangkan kenangan Sicily bukan hanya di otak, melainkan di hati. Singkat cerita, mereka sedang makan malam. Ada berita bangsawan yang akan memberikan 100 juta dolar untuk orang yang bisa menemukan peta sejarah. Nah, peta sejarah ini adalah peninggalan dinasti Ming yang hilang dicuri oleh ketiga orang waktu itu. Dengan berita tersebut, keluarga mereka semuanya senang karena petanya asli loh guys, dan mereka langsung aja tuh nyari di mana disimpan petanya. Oke guys, itulah alur dari cerita film Meo. Untuk para pecinta kucing, ini film pasti rekomendasi banget ya. Secara ini film membuat karakter kucing oranye yang sangat menggemaskan, dan juga ada pesan moral yang bisa diambil juga dari film ini, mengajarkan kita bahwa cinta kasih keluarga itu adalah segala-galanya. So Sleepers, semoga kalian suka sama videonya. Gue Hendy pamit, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Happiness, dream, and ciao. Ini adalah Thunder. Ceritanya sendiri menceritakan perjuangan kisah seekor kucing yang dibuang oleh majikannya, dan dia berusaha mencari jalan hidupnya sendiri. So, yang udah penasaran sama videonya, seperti biasa nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya, dan selamat menonton. Cerita ini bermula ketika satu keluarga membuang sebuah kucing lucu yang bernama Thunder. Thunder yang ketakutan sembari mengejar mobil itu, namun gak sampai nih. Akhirnya ia pun mencoba mencari jalan keluarnya sendiri. Tapi nih, kasihannya dia terlempar ke sana kemari sampai tiba-tiba ia terjatuh di dekat sebuah kursi dan bertemu dengan seekor anjing yang lucu. Si Thunder lalu meminta anjing itu untuk menemaninya, tapi anjing kecil yang sombong itu pun menolak. Kucing kecil tersebut amat sangat kasihan nih karena dia ditolak oleh orang-orang sekitar. Lemparan keras dari kliennya. Si Thunder yang lari dari rumahnya mendatangi rumah sakit untuk bertemu dengan Lawrence. Ia melihat Lawrence yang sedang berbaring di kasur dan para anak-anak yang ada di situ mencoba untuk mendekati Thunder. Dan si kakek menyuruh Thunder untuk naik ke atas. Thunder yang merasa bersalah tanpa ragu naik ke atas nih. Tapi untungnya si kakek tak menyalahkan Thunder atas apa yang terjadi. Lalu lagi-lagi si suster itu datang kembali ke ruangannya dan Thunder pun segera kabur. Di sisi lain di dalam rumah besar itu, Maggie dan Jack masih berlatih dan lagi-lagi klien milik Daniel melihat seisi rumah itu. Klien Daniel yang hobi memotret memfoto seisi rumah, dan si Maggie yang melihat hal tersebut mencoba untuk menakut-nakuti kliennya. Tapi sayang, sekali lagi kliennya ini nggak takut dengan tikus dan malah mengurung Maggie. Si Thunder yang masuk ke rumah pun segera masuk ke ruangan tamu. Nah, Daniel dan kliennya yang masuk ke ruangan tamu pun bersin-bersin karena alerginya kambuh. Sebagai kliennya melihat-lihat, si Thunder dan Edison melakukan prank ke ibu-ibu tersebut. Sampai ia terjatuh dan dirinya kotor terkena makanan. Si Daniel yang ada di luar kaget ketika melihat kliennya udah terkena kotoran dan menuduh rumah yang ia jual adalah rumah berhantu. Daniel yang kehilangan kesabaran pun segera pergi dari tempat itu. Para hewan-hewan itu pun merayakan keberhasilannya, tetapi nggak dengan Jack. Jack dan Maggie menuduh terus-menerus kalau Thunder lah penyebab kekacauan terjadi di rumahnya. Jack dan Maggie pun menyuruh para penghuni rumah untuk menangkap Thunder. Tetapi para penghuni rumah enggan menuruti apa kata Jack dan Maggie, karena para penghuni rumah itu menganggap Thunder adalah pahlawannya. Keesokan harinya di rumah tua itu lagi-lagi ada aja orang yang datang nih. Orang-orang ini ternyata adalah orang-orang suruhan Daniel yang disuruh untuk membersihkan barang-barang yang gak berguna di rumah itu. Thunder dan seluruh orang yang ada di dalam rumah akhirnya saling bahu-membahu menakuti para orang-orang tersebut. Mereka membuat seolah-olah rumah ini berhantu. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berhasil mengusir para orang-orang tersebut. Daniel yang lagi-lagi datang ke rumah itu marah-marah nih. Nah, Jack dan Maggie yang jahat tiba-tiba saja dengan sengaja menembakkan si Thunder, sehingga ia jatuh tepat di hadapan Daniel. Nah, Daniel yang terkena alergi langsung pergi dari tempat itu. Nah, si Lawrence yang ada di rumah sakit akhirnya tahu kalau keponakannya ini akan mengirimnya ke panti jompo. Maka dari itu ia meminta untuk pulang nih. Di rumah besar itu bahaya lagi-lagi mengancam nih. Ternyata itu adalah Daniel dengan pakaian anti hamanya masuk ke dalam dan menyerang hewan-hewan yang ada di situ. Thunder langsung kabur nih dari tembakan Daniel yang membabi buta. Ia langsung lari ke loteng dan ngumpet di sana.
Aksi kejar-kejar pun terjadi nih. Si Thunder yang terpojok hampir saja ditembak oleh Daniel. Untungnya ia kabur lewat bawah lantai dan saat si Daniel akan menembaknya, tembakan itu memantul dan Thunder pun ketiban koper. Tapi nih, Daniel yang akan turun dari loteng tiba-tiba aja terjatuh dan para robot-robot ciptaan Lawrence menolongnya. Nah, singkat cerita nih, Daniel pun diusir dari rumah. Sementara itu di rumah sakit si kakak terus menolak dikirim ke panti jompo. Namun si suster terus-menerus memaksanya. Di sini beruntungnya si kakek karena anak-anak yang waktu itu ia hibur ingin membantunya. Kembali ke rumah besar nih, Daniel lagi-lagi nggak putus asa. Sekarang ia membawa alat berat untuk menghancurkan rumah tersebut. Nah, si kakek itu dengan para anak-anak malah mencuri ambulans dan langsung tancap gas ke rumah besar. Si Daniel yang ada di rumah berusaha untuk menghancurkan rumah tersebut. Jack dan Maggie gak punya cara lain nih untuk membangunkan si Thunder. Si Thunder akhirnya terbangun. Nah, di sini nih si Maggie pun meminta maaf karena selama ini ia salah mengira Thunder. Dan akhirnya para hewan-hewan itu pun mulai bekerja sama nih. Nah, lalu si kakek akhirnya sampai ke rumahnya. Ia marah ke Daniel yang menghancurkan rumahnya. Tapi nih di sini si Daniel berdalih nih kalau nah ketika di detik rumah ini akan dihancurkan, si Thunder bergelantungan di bola besar tersebut. Si Maggie memiliki ide lain nih. Ia masuk ke mesin besar itu coba untuk menakuti si Daniel. Tapi nih si Daniel nggak takut nih dengan Maggie. Daniel yang kurang waspada akhirnya tahu kalau si Thunder udah masuk ke dalam alat berat itu. Dan alergi si Daniel pun kambuh. Lagi-lagi ia tanpa sengaja memencet semua tombol dan malah menghancurkan mobil kesayangannya. Di akhir cerita Daniel pun akhirnya dikalahkan dan setelah beberapa hari setelah itu kakek Lawrence menggelar pertunjukan lagi nih. Nah, kali ini nih, para hewan semua sudah berdamai, termaksud si Thunder dengan Jack dan Maggie. Akhirnya pertunjukan itu pun berjalan dengan amat sangat meriah. Jack and Thunder. Oke Sleeper, itu tadi cerita dari film Thunder. Gimana Sleeper? Menarik ya ceritanya. Nah, animasi ini mengajarkan banyak hal. Bagaimana kita bisa menghormati, menghargai, dan menjaga orang tua yang di akhir hidupnya membutuhkan kita. Dan juga gotong royong yang dilakukan oleh para hewan menunjukkan kegigihan yang solid waktu kita bersama-sama melakukannya. So Sleeper, semoga kalian suka sama cerita kali ini. Gua ini pamit, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Happy nice dream and ciao. Tentang cerita robot yang sangat menarik tentunya. Judul filmnya adalah Big Hero 6. Nah, film yang satu ini merupakan film animasi yang mengadaptasi karakter Marvel Comics yang pada saat itu telah diakuisisi oleh Disney sendiri nih. Nah, Big Hero 6 sendiri ini mendapatkan penghargaan di Academy Award dan disutradarai oleh Don Hall dan Chris Williams. Pengisi suara yaitu Scott Adsit sebagai Baymax, Ray Porter sebagai Hero, dan Daniel Haney sebagai Tadashi Hamada. Nah, buat sebagian kalian mungkin udah pada nonton film satu ini. Yang belum pada nonton, boleh yuk tarik selimut kalian rapat-rapat, siapin cemilan kalian, dan selamat menonton. Film ini dibuka dengan pemandangan kota yang sangat megah yang bernama San Francisco, gabungan antara San Francisco dan Tokyo. Nah, terlihat di sudut kota tersebut terdapat sebuah gang yang kelihatannya sedang berlangsung pertarungan robot mini. Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Yama dengan robotnya yang bernama Little Yama, dan ia pun berhak memenangkan uang taruhannya. Nah, setelah Yama melontarkan tantangan berikutnya, tiba-tiba dari balik kerumunan seorang anak remaja mengajukan diri dengan robot yang dia buat sendiri. Awalnya anak ini ditertawakan dan disuruh pulang tuh, tapi karena mampu membayar uang taruhannya, akhirnya Yama bersedia melawannya. Anak remaja ini bernama Hiro Hamada dan robotnya bernama Megaboard. Dan pertandingan pun dimulai. Dengan 2 pukulan saja Megaboard terpotong menjadi beberapa bagian dan Little Yama kembali memenangkan pertarungan. Nah, tetapi di sini si Hiro Hamada meminta untuk tarung ulang nih. Ya, dengan alasan ini adalah pertarungan pertamanya. Di pertarungan ulang inilah Hiro memperlihatkan kekuatan Megaboard yang sesungguhnya. Di sini Yama marah nih, lalu merebut Megaboard dari Hiro. Di sini beruntung Tadashi datang menyelamatkan Hiro. Si Tadashi ini merupakan kakaknya Hiro nih guys. Mereka pun berupaya kabur sementara Megaboard menghajar Yama untuk melepaskan diri lalu menyusul Hiro.
Diketahui sendiri Hiro ini merupakan anak yang sangat jenius dan ia bahkan menyelesaikan SMA-nya di usia 13 tahun nih. Dalam upayanya meloloskan diri, ternyata patroli polisi malah menghadang hingga mereka akhirnya pun ditahan dan dimasukkan ke sel. Beberapa saat kemudian mereka dibebaskan oleh BB Cash yang selama ini merawat mereka. Setibanya di rumah Hiro langsung menuju ke komputer nih untuk mencari pertarungan robot ilegal lainnya. Nah, di sini Tadashi menegurnya dan berusaha untuk mencegahnya, tapi Hiro tidak memperpedulikannya. Tadashi pun bersedia mengantarkannya ke lokasi taruhan robot tersebut. Namun ternyata Tadashi malah membawa Hiro ke San Francisco Institute of Technology, tempat Tadashi kuliah, dengan alasan ingin mengambil sesuatu. Nah, Tadashi mengajak Hiro masuk ke kampusnya untuk menunjukkan suasana lab dan memperkenalkan Hiro kepada teman-temannya di klub kutu buku. Mereka adalah Gogo Tamago, gadis tomboy yang tertarik dengan mesin dan kecepatan. Wasabi dengan penelitiannya berupa laser listrik plasma yang bisa memotong apapun. Honey Lemon, gadis yang gemar mencampur bahan kimia untuk menciptakan reaksi kimia baru yang lebih inovatif. Dan yang terakhir adalah Fred, maskot kampus dengan pakaian monsternya. Nah, si Fred ini sebenarnya nggak ngerti sains. Ia cuma tertarik dengan komik dan memimpikan suatu saat nanti menjadi seorang hero. Setelah berkenalan, Tadashi lalu mengajak Hiro masuk ke rumah tempatnya meneliti. Di sini Tadashi secara sengaja membuat Hiro berteriak dan membuat lengannya kesakitan, yang ternyata membuat sebuah box berwarna merah terbuka. Dia adalah Baymax, sebuah robot pendamping kesehatan pribadi atau robot perawat yang akan beraksi ketika seseorang berteriak kesakitan. Nah, Baymax selanjutnya memindah Hiro nih dan menemukan luka lecet pada lengannya. Tadashi pun menjelaskan bahwa Baymax ini merupakan robot pendamping kesehatan yang diprogram lebih dari 10.000 prosedur medis dalam sebuah chip yang ditanamkan di dada atas bagian kiri. Berbeda dari gambaran robot pada umumnya, Baymax ini terbuat dari bahan flanel yang nyaman dan bisa dipeluk. Nah, si Baymax ini akan berhenti melakukan perawatannya sampai orang dirawat itu menyampaikan rasa puas akan pelayanannya. Ketika sedang asik ngobrol, tiba-tiba seorang memotong pembicaraan kakak beradik itu, yang ternyata adalah Profesor Robert Callaghan, yang merupakan penemu sistem magnetik dan hukum robotik. Karena ketertarikannya pada robot, Profesor Callaghan menawari Hiro Hamada untuk masuk ke San Francisco Institute of Technology, tanpa melihat usianya yang masih terlalu muda untuk menjadi seorang mahasiswa. Keesokan harinya, Tadashi menjelaskan pada Hiro Hamada bahwa setiap tahun Francisco Institute ini mengadakan pameran karya mahasiswa. Karya yang mampu membuat Profesor Callaghan terkesan akan terpilih untuk masuk menjadi mahasiswa. Nah, karena idenya stuck, Tadashi mengangkat Hiro secara terbalik nih, agar dia mendapatkan ide yang lebih fresh. Di momen inilah Hiro melihat Megaboard dan tiba-tiba ide pun terlintas. Hiro bergegas langsung ke garasi nih untuk bekerja dan akhirnya berhasil membuat ribuan unit benda kecil berwarna hitam. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Di atas panggung, Hiro mempresentasikan alat kontrol di kepalanya, kemudian mengeluarkan dan menunjukkan benda kecil berwarna hitam dari saku jaketnya. Hiro menjelaskan, microbot ini memang tidak akan berguna jika hanya satu, namun jika digabungkan dengan microbot lainnya akan menjadi sesuatu yang sangat berguna. Hal ini malah membuat pengunjung pameran mulai merapat ke panggung menyaksikan apa yang sedang dipresentasikan oleh Hiro. Just the beginning. How about transportation? Like anywhere. Lewat karyanya, semua orang yang menyaksikan presentasinya tersebut sangat takjub nih, termasuk Alistair Cray yang merupakan presiden dari tech company. Selesai presentasi, Mr. Cray mendekati Hiro nih untuk melihat karyanya dan menginginkan microbot untuk berada di pabriknya. Nah, belum sempat Hiro mengiyakan tawaran Tuan Cray, Profesor Callaghan datang nih. Nah, meski sempat ditawari uang dalam jumlah yang sangat besar, Hiro memutuskan tidak menjual microbotnya. Tadashi kemudian meminta Mr. Cray mengembalikan microbot adiknya. Nah, saat setelah kepergian Mr. Cray, Profesor Callaghan memberikan Hiro amplop nih yang berisikan formulir pendaftaran masuk menjadi mahasiswa dari Francisco Institute of Technology. Ketika hendak merayakan keberhasilannya atas penemuan dan diterimanya Hiro di kampus tersebut, tiba-tiba alarm gedung berbunyi. Tadashi dan Hiro kemudian berlari menuju gedung. Di sana mereka menyaksikan orang-orang berhamburan keluar nih, yang ternyata gedung pameran tersebut terbakar. Mengetahui Profesor Callaghan masih berada di dalam gedung yang apinya semakin membara, Tadashi nekat nih untuk masuk menyelamatkan sang profesor. Gedung tersebut meledak saat setelah Tadashi memasukinya, dan Tadashi tewas dalam peristiwa tersebut. Atas kejadian itu, Hiro menjadi pendiam nih, dan mengasingkan diri dalam kamarnya setelah kematian kakaknya tersebut.
Di sini tidak sengaja Hiro menjatuhkan Megaboard-nya dan mengenai kakinya. Rupanya hal tersebut mengaktifkan Baymax robot ciptaan kakaknya yang langsung meminta Hiro untuk melakukan perawatan. Namun Hiro menolak nih dan memaksa Baymax untuk menyusut lagi. Tapi upaya tersebut tidak berhasil, malah justru membuat Hiro terjatuh ke bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur tersebut, Hiro menemukan sebuah microbotnya yang aktif. Awalnya dia ngerasa aneh nih, karena microbotnya akan tertarik dengan microbot lainnya. Sementara microbot tersebut adalah satu-satunya yang tersisa. Karena penasaran, Baymax kemudian memindai microbot tersebut. Hiro yang sedang asik dengan robotnya menyuruh Baymax mencari tahu sendiri kemana microbot itu akan pergi. Akhirnya Hiro segera menyusul dan membawa mereka berdua ke suatu gudang yang sudah lama ditinggalkan. Di sana Hiro menemukan seseorang menggandakan microbot ciptaannya dalam jumlah yang sangat banyak. Ketika akan menyelidiki, tiba-tiba seseorang mengaktifkan dan mengendalikan semua microbot untuk menyerang Hiro dan Baymax. Dengan susah payah, akhirnya mereka bisa meloloskan diri nih dan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Polisi tidak yakin nih atas laporan tentang dirinya yang diserang oleh sosok misterius bertopeng dan meminta Hiro untuk menuliskan nomor telepon orang tuanya agar bisa menelponnya dan menjemput mereka. Di saat itulah Hiro dan Baymax menghilang dari hadapan polisi. Di kamarnya, ketika Baymax dimasukin ke box untuk dicas, tiba-tiba Baymax memanggil nama Tadashi yang membuat Hiro kaget dan terbangun. Melihat microbotnya, Hiro tiba-tiba berasumsi nih bahwa kebakaran yang menyebabkan Tadashi meninggal sepertinya bukanlah sebuah kecelakaan murni. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menangkap pria bertopeng tersebut. Nah, di sini nih Hiro kemudian membuat kostum berbahan serat karbon untuk Baymax dan memasakkan chip petarung di tubuhnya yang telah dia download. Take care of this. Nah, karena merasa Baymax sudah siap nih setelah training, singkatnya mereka pun keluar menuju gudang tua yang didatanginya di siang hari. Bermodalkan microbot sebagai petunjuk, Hiro dan Baymax terus mencari si topeng kabuki dan tanpa mereka sadari nih, sebuah mobil ternyata mengikutinya. Kemudian muncul bayangan dari dalam laut nih. Dan dengan jelas terlihat si topeng kabuki yang membawa sebuah benda berlambangkan burung balet. Di saat Baymax akan beraksi nih, tiba-tiba Hiro dikejutkan dengan kehadiran teman-temannya yang ternyata telah mengikutinya dari tadi. Si topeng kabuki kemudian muncul memegang sebuah peti kemas membuat Hiro dan teman-temannya kaget bukan main nih. Hiro pun menyuruh teman-temannya untuk pergi dan setelah itu meminta Baymax untuk menangkap si topeng kabuki. Namun apa yang Hiro harapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Baymax malah muncul dengan cara melayang dari langit. Mereka pun memutuskan untuk melarikan diri. Si topeng kabuki ini terus mengikuti mereka. Tiba-tiba Wasabi menghentikan mobilnya tanpa alasan. Why are we stopped? The light's red. And a car chase! Nah, kekesalan mereka ini tidak terbendung nih ketika Wasabi malah menyalakan lampu sen. Di sini Gogo kemudian mengambil alih kemudi karena kesal dengan Wasabi yang terlalu taat aturan berkendaraan di saat-saat genting seperti itu. Setelah terjebak dari kepungan microbotnya, akhirnya mereka berhasil lolos namun tercebur ke dalam laut. Dan sekali lagi nih, si Baymax segera menolong mereka dan menariknya ke atas. Dalam keadaan basah kuyup dan kedinginan, keenam sahabat ini akhirnya tiba di rumah Fred. Hiro kemudian memperlihatkan gambar burung walet yang dia lihat sebelumnya kepada teman-temannya dan bertanya adakah yang mengetahui lambang tersebut. Fred kemudian berteori nih bahwa Tuan Krei adalah si topeng kabuki karena selama ini dialah yang sangat menginginkan microbotnya. Nah, tapi di sini Hiro masih tidak yakin nih. Di saat sedang kebingungan, Baymax berujar nih bahwa orang tersebut memiliki golongan darah AB. Hiro kemudian memiliki ide memperbarui teman-temannya dengan membuat kostum superhero dan senjata mereka masing-masing. Di sini Honey Lemon dibuatkan senjata berupa bola-bola yang berisi bahan kimia, Gogo dengan roda cakramnya, kemudian Wasabi dengan pisau plasma, dan Fred dengan kostum monster yang elastis dan juga nih bisa menyemburkan api. Di sini Hiro juga memperkenalkan Baymax versi 2.0 dengan senjata berupa tinju roket yang bisa kembali nih. Hello. Whoa. Ba-la-la-la. No. Untuk membuat teman-teman yang bertambah takjub, Baymax mengeluarkan sayapnya yang selanjutnya Hiro naik ke belakang Baymax dan memerintahkannya untuk terbang nih dan mereka pun meluncur. Di
Di sini Hiro kemudian meminta Baymax untuk mengaktifkan sensor supernya yang memindai seluruh kota dan sekitarnya. Baymax kemudian menemukan kecocokan dan menunjukkan sebuah pulau di seberang. Hiro dan teman-temannya memutuskan berangkat menuju pulau tersebut dan mendarat di sebuah lokasi gedung yang disegel oleh pemerintah. Nah, karena kaget tiba-tiba mereka berteriak nih dan mengeluarkan semua senjata mereka. Yang lucunya, ternyata itu adalah seekor burung merpati. Mereka akhirnya masuk ke dalam sebuah lab yang kelihatannya sudah tidak terpakai lagi. Namun akibat konstruksi bangunan tersebut, sensor Baymax tidak berfungsi dengan baik nih. Nah, di dalam sebuah ruangan kontrol, Hiro membuka monitor yang ternyata monitor tersebut berisi beberapa video yang memperlihatkan Mr. Cray memperkenalkan proyeknya yang bernama Silent Spyro kepada seorang jenderal dan beberapa orang lainnya. Video ini ternyata adalah proyek percobaan teleportasi gagal yang menyebabkan seorang pilot wanita bernama Abigail tewas. Akibat dari kecerobohan Mr. Cray sendiri yang tetap bersikeras melanjutkan percobaannya dan tidak memberitahui ketidakstabilan energi di mesin teleportasinya. Nah, akibat kecelakaan tersebut, pulau dan laboratorium pun ditutup oleh pemerintah. Tidak lama setelahnya, dari arah belakang si topeng Kobuki muncul dan menyerang mereka. Hiro meminta teman-temannya mengambil pemancar pengendali microbot di balik topeng Kobuki. Upaya keras mereka ternyata berhasil nih setelah Hiro menghempaskan musuhnya dan membuat topengnya terjatuh. Hiro segera mengambilnya dan rupanya orang yang dibalik topeng tersebut adalah Profesor Callaghan. Profesor ini ternyata selamat dari kejadian kebakaran setelah microbot milik Hiro dicuri olehnya. Mengetahui Tadashi mati dengan sia-sia, Hiro marah dan memerintahkan Baymax untuk membunuh Profesor Callaghan. Lalu Hiro membuka port akses, kemudian mengambil chip perawatan Baymax dan melemparkannya. Seketika itu membuat Baymax menjadi mesin pembunuh yang mengincar Profesor Callaghan. Di sini teman-teman Hiro segera mencegah Baymax, namun berkali-kali gagal. Pada akhirnya Honey Lemon memasukkan chip perawatan Baymax dan membuatnya kembali normal. Nah, di sini Profesor Callaghan segera mengambil topeng Kobuki yang terlepas dari tangannya Hiro dan melarikan diri dengan microbot. Hiro marah dan kecewa kepada teman-temannya yang menghalangi Baymax menangkap Profesor Callaghan. Dia dan Baymax segera pulang nih untuk memperbaiki sensor pemindai Baymax yang telah rusak. Setelah memperbaiki pemindai Baymax, Hiro mencoba kembali membuka chip perawatnya, namun diblok oleh Baymax. Baymax berusaha menenangkan Hiro dengan menampilkan video tentang tes Tadashi terhadap Baymax yang berkali-kali gagal dan terus berusaha hingga akhirnya berhasil. 84th. Say it, big guy. I am Baymax, healthcare companion. You worked! Oh, you work! Melihat usaha Tadashi dalam menciptakan Baymax, membuat Hiro menyadari bahwa membunuh Profesor Callaghan sebenarnya bukanlah hal yang diminta oleh Tadashi. Di sini teman-teman Hiro pun akhirnya datang dan berjanji kepada Hiro untuk membantu menangkap Profesor Callaghan dengan cara yang benar. Selanjutnya Lemon menunjukkan kembali video yang belum selesai mereka tonton di laboratorium tadi. Dalam video tersebut akhirnya mereka mengetahui nih bahwa sang pilot tes yang terjebak dan menjadi korban portal teleportasi itu adalah anak dari Profesor Callaghan. Mereka pun berkesimpulan bahwa Profesor Callaghan pengen balas dendam kepada Mr. Cray atas kematian putrinya. Di suatu pagi yang cerah di sebuah gedung, tampak Mr. Cray berpidato dalam pembukaan pabriknya. Namun belum beberapa lama tiba-tiba ribuan microbot bermunculan dari atas gedung yang membuat para tamu yang hadir berhamburan. Profesor Callaghan yang mengontrol microbot kemudian menangkap Mr. Cray dan juga mesin teleportasi ke atas gedung untuk menyatukannya lalu menopangnya sehingga mesin tersebut aktif. Perlahan-lahan benda yang ada di sekitarnya mulai tersedot nih masuk ke dalam portal. Hal ini dilakukan oleh Profesor Callaghan sebagai bentuk balas dendamnya dengan cara yang sama seperti anaknya yang tersedot ke dalam portal. Hiro dan teman-temannya akhirnya datang nih dan berusaha mencegah Profesor Callaghan untuk bertindak lebih jauh. Karena rasa dendamnya yang membara akibat kehilangan putrinya, Profesor tidak memperdulikan Hiro dan langsung menyerang mereka. Nah, setelah melalui pertarungan yang cukup melelahkan, Hiro menemukan cara untuk mengalahkan Profesor Callaghan, yaitu dengan membiarkan semua microbot tersedot ke dalam portal. Suit for a little spin. Spin. Lemon akhirnya melemparkan bola kimianya dan Fred menyemburkan api sehingga menimbulkan asap yang banyak dan membuat penglihatan Profesor terbatas. Ini membuat Profesor Callaghan tidak menyadari bahwa teman-teman Hiro sedang menghancurkan microbot dari bawah agar semuanya bisa terhisap masuk ke portal. Baymax kemudian mengambil topeng Kobuki dan menghancurkannya sehingga semua microbot tidak bisa dikendalikan lagi. Mesin teleportasi pun jatuh dan menghantam tanah, namun masih tetap aktif dan terus menyedot benda-benda yang ada di sekitarnya. Di
Di sini Hiro kemudian bertanya kepada Cray bagaimana cara menghentikan mesin tersebut. Namun mesin itu memang tidak bisa dihentikan karena penahan medan magnetnya telah rusak. Nah, di sini Baymax kemudian menunjuk ke arah portal dan mendeteksi tanda kehidupan dari Abigail putri Profesor Callaghan. Hiro pun memutuskan masuk ke dalam portal bersama dengan Baymax untuk mencari dan menyelamatkan Abigail. Bener aja nih, Abigail ternyata ada di dalamnya dan tampak sedang tertidur pulas. Di saat mereka sedang berupaya keluar, Baymax berusaha mendorong Hiro dengan tinjunya agar dapat keluar dengan selamat. Sedihnya nih, di sini Baymax meminta Hiro untuk mengucapkan kata puas akan pelayanannya. I cannot deactivate until you say you are satisfied. Please, can't lose you two. Hero, I will always be with you. Namun Hiro menolak hal tersebut karena dengan mengucapkan kata itu Baymax akan nonaktif dan tinggal di dalam portal selamanya. Hiro tidak ingin kehilangan Baymax. Mengingat waktu yang semakin sempit, akhirnya dengan perasaan sedih yang mendalam, Hiro memeluk Baymax dan mengucapkan kata puas atas pelayanannya. Bersama dengan itu tinju roket ditembakkan dan Baymax terpental lebih dalam, sementara Hiro yang memegang kapsul meluncur keluar portal. Beberapa saat kemudian portal pun meledak, sementara Hiro selamat mendarat dengan Abigail, namun Baymax tidak ada. Kemudian ambulans pun datang untuk memberikan perawatan kepada Abigail yang sudah kembali sadar dan membawanya ke rumah sakit. Sementara Profesor Callaghan ditahan oleh polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena aksi heroik mereka, Hiro dan teman-temannya menjadi headlines berita di TV. Nah, singkat cerita nih, di satu siang di dalam ruangan kerja Tadashi, Hiro mengambil tinju roket Baymax dan melihat sesuatu di dalamnya. Rupanya itu adalah chip perawat Baymax yang mengandung semua personalita Baymax yang telah dibuat oleh Tadashi. Bermodalkan chip perawatan tersebut, Hiro pun membuat kembali Baymax. Dan dengan harap-harap cemas, Baymax akhirnya aktif dan menyapa Hiro kembali. Dan berbekal kostum superhero, akhirnya Hiro Hamada, Baymax, dan teman-temannya bisa melindungi orang banyak dengan harapan untuk memenuhi harapan Tadashi untuk membantu orang banyak. Film pun berakhir. Nah, itu dia alur cerita dari film Big Hero 6. Nah, gimana Sleeper? Seru kan filmnya? Film ini mengajarkan sebuah kegigihan untuk mencapai yang kita impikan. So Sleeper, semoga kalian suka sama videonya. Gue Hendy pamit, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Happiness, dream, and ciao. Seorang novelis misteri terkenal, dan ibunya seorang mantan bintang film. Akibat pengaruh ayahnya, dia telah lama gemar membaca buku novel misteri. Belum lagi, dulu ia selalu diajak oleh ayahnya ke tempat kejadian kriminal. Itulah mengapa ia gemar melakukan penyelidikan kasus kejahatan. Bermula ketika Shinichi mendengar sebuah ledakan yang cukup besar, yang rupanya itu adalah ulah dari tetangganya, yaitu Profesor Agasa. Ia adalah orang yang baik, tetapi ia adalah seorang ilmuwan yang aneh. Walaupun ia telah pensiun, Profesor Agasa tetap sering menciptakan alat baru yang nantinya akan membantu Shinichi menyesuaikan diri hidup sebagai anak-anak ketika menyelesaikan kasus. Cerita berpindah, di mana Kogoro alias ayah dari Ran, yang merupakan seorang detektif, nampak kesal sebab ia kini tidak memiliki pekerjaan lagi karena Shinichi lebih terkenal dibanding dirinya. Tak jarang, banyak gadis di sekolahnya yang jatuh hati pada Shinichi. Melihat itu, Ran memukulnya agar tidak melamun yang aneh-aneh, dan nampak Ran seperti sedang cemburu. BTW, selama ia di sekolah menengah, ia merupakan pemain tengah utama di tim sepak bola sekolahnya. Namun, ia meninggalkan tim itu, walaupun kemampuannya setara dengan tingkat nasional, dengan alasan itu hanya melatih refleksnya saja sebagai seorang detektif. Nah, di situ Ran menagih janjinya untuk berjalan-jalan bersama Shinichi karena Ran telah memenangkan turnamen karate tingkat kabupaten. Namun sepertinya ia malah tidak mengingatnya, yang membuat Ran sangat marah. Tapi pada akhirnya Shinichi mengingatnya kembali. Singkat cerita, mereka pun pergi bersama ke taman hiburan sebagai teman baik. Mereka menikmati masa-masa itu sampai menaiki sebuah wahana. Kemudian muncullah dua pria berpakaian serba hitam yang juga menaiki wahana itu. Mereka duduk di kursi paling belakang, sedangkan Shinichi dan Ran berada di kursi kedua. Demo ne?
Konflik pun terjadi saat pria di belakang Shinichi tiba-tiba kepalanya putus. Hal itu membuat pihak polisi berdatangan. Terlihat di sana pacar sang korban menangis dan ketakutan. Namun dua orang jubah hitam tersebut nampak tergesa-gesa untuk meninggalkan tempat itu. Akan tetapi Shinichi melarangnya, karena itu jelas-jelas kasus pembunuhan, bukan kebetulan. Melihat Shinichi ada di sana, semua orang terkejut melihatnya. Ya wajarlah, karena ia sangat terkenal. Bahkan pria jubah hitam itu ikut terkejut. Secara logika nih ya kan, yang paling memungkinkan yang membunuhnya adalah orang di belakang korban, alias pria jubah hitam tadi, atau malah pacarnya sendiri yang membunuhnya. Di situ pihak polisi sangat yakin bahwa pacarnya lah yang membunuhnya. Terlebih ternyata ada pisau di tas wanita itu. Walaupun wanita itu mengaku tidak tahu apa-apa, namun ia tetap akan ditahan. Disitulah Shinichi bertindak dan mengatakan bahwa bukan wanita itu, melainkan wanita yang berada di depannya. 何言ってんのよ。刃物は愛子の。あなたは愛子さんに罪をなすりつけるためにですか。皆さん、僕が犯人の背中に挟み込み、ガードを下ろす、それを後ろに伸ばし、被害者の首にかける、レールに引っ掛ける。あとはコースターの走るスピードとパワーにつけていた真珠のネックレスですよ。被害者が死ぬのを知っていた。だから殺す前に涙を流した。涙は横には流れないんですよ。 Dan pada akhirnya wanita itu mengakuinya, sebab ia cemburu dengan mantannya yang sudah mempunyai pacar baru. Dan kasus pun selesai. Tak berhenti sampai di situ. Setelah kejadian tadi, Shinichi lagi-lagi melihat pria berjubah hitam yang sedang berlari. Karena penasaran, ia pun mencoba mengikutinya, walau Ran sudah beberapa kali melarangnya. Dan sejak saat itu, Ran mempunyai firasat bahwa ia tidak akan kembali lagi. Setelah mengejarnya, nampaklah seorang direktur yang membawa koper yang berisikan uang kurang lebih 100 juta yen. Di sana Shinichi berusaha mendengar percakapan antara dua orang itu, sampai ia tidak sadar bahwa seseorang menyelinap di belakangnya dan memukul kepala Conan dengan keras, yang membuatnya tak sadarkan diri. Bukannya dibunuh, mereka malah memaksanya untuk menelan obat yang masih dalam tahap percobaan. Mereka kemudian meninggalkannya dengan anggapan bahwa dia telah mati. Obat ini dikenal sebagai Apotoxin 4869, sangat ampuh dan dirancang untuk membunuh orang tanpa meninggalkan bekas keberadaan korban setelah mati. Namun di situ Shinichi tidak mati. Yang terjadi adalah efek samping dari obat itu, mengembalikan tubuhnya seperti saat ia berusia 6 atau 7 tahun. Dengan putus asa dan bingung, Shinichi pulang ke rumahnya dan berlari ke rumah tetangganya, yaitu Profesor Agasa. Shinichi mencoba memberitahunya tentang apa yang telah terjadi. Walau awalnya sang profesor nggak percaya nih teman-teman, namun pada akhirnya ia menyadari bahwa si bocil ini benar-benar Shinichi. Profesor Agasa memberitahu Shinichi agar merahasiakan identitas aslinya, karena jika organisasi jubah hitam itu tahu bahwa dirinya masih hidup, sudah pasti mereka akan membunuhnya beserta orang terdekatnya. Shinichi lalu setuju bahwa sampai ia mempelajari banyak tentang mereka, lebih baik jika tetap membiarkan orang-orang beranggapan bahwa Shinichi telah mati. Dia juga tidak ingin Ran ikut terlibat. Ran yang khawatir kemudian pergi ke rumah Shinichi. Disitulah ia melihat anak kecil yang sangat lucu baginya dan bertanya namanya. Shinichi dengan cepat mencari akal dan kemudian mendapatkan nama samaran, yaitu Conan Edogawa. Diambil dari nama pengarang cerita detektif. Kemudian Profesor Agasa memberitahu Ran bahwa dia adalah anak saudara jauh yang orang tuanya terkena kecelakaan di luar negeri. Dan lebih baik jika ia tinggal bersama Ran, karena Agasa tidak tahu banyak caranya mengurus anak.コナン君。あ、なに？すごく気になるやつ。へえ、それひょっとしてさっき探して。そうよ。大好き。 Conan kemudian tinggal bersama Ran dan ayahnya, yaitu Kogoro tadi, yang merupakan seorang detektif pribadi. Dengan harapan tinggal bersama detektif,
dia dapat mengikuti kasus-kasus dan mendapatkan petunjuk mengenai organisasi hitam tersebut. Sayangnya, detektif Kogoro selalu tidak lihai. Sehingga akhirnya Shinichi lah yang biasanya menyelesaikan kasus untuknya. Dan cerita pun selesai. Buat yang mau request film yang lainnya, jangan lupa komen ya. Jarang saya balas sih, tapi pasti saya baca kok. Oke, terima kasih dan bye.